Jadi apa yang kurang pahamnya coba dibilang. Mulai dari Kosma dulu lah. Baik Pak, kendala itu banyak teman saya yang tidak menggunakan laptop. Ya kan tersebut Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Kalau misalnya gini loh, untuk silabus pembelajaran fikih pada MA ini, dia semester mata kuliah pertemuan pertama, kedua, yang mata kuliah individu itu diambil tapi satu orang aja gitu. Selebihnya orang yang lain nggak ngambil, tapi yang ngambil makalah individu dia memiliki nilai yang istimewa dari mahasiswa yang lain gitu. Jadi kan kita list yang bapak berikan itu itulah diambil. Yang nggak punya laptop jangan diambil sebagai makalah individu. Yang punya laptop aja, yang punya keinginan, yang punya kemauan, yang memang mau nulis makalah silahkan tulis, tapi jangan sama sama sekali nggak ada gitu. Pertanyaannya Ya mak jadi Pak, ya. saya ini sebagai orang agak sudah paham Pak. Karena tanpa mandiri. Oh. Tapi Mm-mm. teman-teman saya yang baru coba, Mm-mm. nah itu dia kurang paham Pak karena mungkin baru pertama kali Pak. Oke, jadi mengenai tentang makalah yang menulis menggunakan Mendeley itu nanti bapak bantu dengan video tutorial. Nanti dilihat video tutorialnya bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk penulisan makalah. Jadi Mendeley ini nanti yang mengerjakan makalah individu saja, hanya mahasiswa satu orang itu aja udah gitu. Kemudian jika nanti aplikasi Mendeley-nya pun tidak bisa atau tidak mahir, nanti Bapak kasih juga video tutorial dengan alternatif buat kutipan yang lain dengan style AVA. Gitu. Nanti Bapak bantu gitu. Jadi kesimpulannya mahasiswa yang terkendala itu pastikan memang benar-benar berminat dan harus ada isi. Karena ini apa ya? Kesempatan. Ini kesempatan bagi kalian yang kepingin punya nilai yang unggul dari yang lain gitu. Karena itu kan materi makalah individu tuh materi teori. Kita pada mata kuliah fikih ini pada madrasah ini itu dua aspek, teori dan praktek. Teorinya itu makalah individu yang diberikan kepada mahasiswa. Tapi saya tidak suka berkelompok. Saya maunya itu individu. Kenapa? Alasannya mahasiswa yang nulisnya individu itu tulisannya dari usahanya sendiri. Ya, hanya saja yang berbeda makalahnya itu ditulis tidak seperti biasa, tidak menggunakan footnote tapi body note. Untuk bagaimana cara menggunakannya Iya Bapak Pak. kasih video tutorialnya, baik dari Mendeley atau nanti dari laptop itu sendiri. Saya kembalikan kepada Kosma. Ya Pak. Kemudian salah Pak. Jadi nggak apa-apa Pak kalau salah, berat gitu Pak. Gimana putus suaranya? Begini Pak, teman-teman ada yang mau takut salah Pak, gitu. Nah, maksudnya makalah yang salah nanti akan diberikan revisi. Revisi terus seperti itu. Tapi ya nggak berulang-ulang kali lah, palingan 2 kali revisi. Maka dari itu makalahnya minimal 10 lembar sampai 15 lembar terhitung dari bab 1 sampai bab 3.
diperbanyak di bab 2-nya gitu. Ya. Jadi bab 1 lembar, bab 3 1 lembar, selebihnya punya bab 2 makalahnya. Sama kayak nulis makalah biasa, hanya saja untuk menggunakan body note-nya itu nanti Bapak berikan video tutorialnya, jadi mudah untuk memahaminya gitu. Saya ke giliran si Sapura. Sekretaris, silakan. Apa keluhan perwakilan dari kawannya? Pertama itu kan sama juga sama Kak Alfi bilangnya, memang kawan-kawan banyak Pak yang berniat gitu tinggi, tapi kendalanya itu laptop gitu. Jadi kalau masalah makalahnya aja orang itu mau buatnya, tapi taunya ya laptopnya itu nggak ada, terus kan nanti dipresentasikan lagi gitu. Iya, jadi gini, untuk sekretaris beritahukan kepada kawan-kawan mahasiswanya bahwa untuk nanti pemakalah pastikan yang punya laptop aja, karena memudahkan dia mengerjakan di rumah atau dimanapun dia berada. Kemudian selanjutnya yang pemakalah individu nanti, dan semua mahasiswa makalah individu kita tidak tatap muka tapi online. Setelah itu di pertemuan kelima kita udah belajar praktek kita wajib tatap muka, karena ini kan mata kuliah wajib, mata kuliah penting ya kan, karena mata kuliah ini untuk kalian sebagai guru sebelum mengajar. Jadi apalagi mata kuliah ini untuk PPL ya kan, karena kalian buat prota, prosem itu udah praktek, prota, prosem, RPP, KKM, analisis butir soal itu udah praktek. Jadi makalah individu itu 2 hari sebelum hari kita belajar, hari kita belajar sudah dikirim, baik dia makalah PDF-nya atau PowerPoint-nya gitu. Jadi nanti kita PowerPoint juga PowerPoint-nya untuk nanti dia pemakalannya itu menjelaskan materinya dengan poin-poin tertentu, hal-hal yang penting. Terus sebelum 2 hari kita tampil, buatlah list 3 orang penanya. Jadi nanti waktu kita online kita nggak nunggu orang yang mau nanya, dan juga 3 orang yang mau beri saran begitu. Jadi kita masuk semua nge-zoom, gue pakai Google Meet. Waktu kita nggak terlalu banyak, cuma singkat saja. Di susunan acaranya nanti ada moderator kasih sama pemakalah menjelaskan singkat waktunya, kemudian dijawab dari 2 hari yang 3 orang penanya, terus nanti disanggah sama orang yang mau sanggah, mau ngasih pendapat masukan gitu. Saya kembalikan sama sekretaris Sapura. Ada lagi tidak? Jadi Pak, presentasinya itu presentasinya daring aja gitu? Iya, untuk makalah individu itu cuma 4 kelompok. 4 konsep dasar pembelajaran fikih, metode strategi pembelajaran fikih, kemudian penyusunan indikator, dan satu lagi apa tuh ya, strategi. Jadi ada 4 pertemuan ini, 4 orang pemakalah, nanti kita melakukannya dengan Zoom meeting atau Google Meet secara daring. Nanti yang prakteknya baru kita tatap muka. Jadi Kosma ingat, kalau misalnya daring mungkin ada kok. Terus? Kalau misalnya daring kemungkinan banyak gitu yang mau ikut, karena kan itu kan kalau misalnya tatap muka ada yang kayak enggak ini grup. Misalnya bilangnya daring mungkin ada yang mau gitu. Masalah daring atau tatap muka itu kembalikan kepada mahasiswa. Bapak nggak memberatkan. Yang penting kalian mau belajar, kalian mau tahu gitu aja. Jadi nggak usah kita pertimbangkan mengikuti mahasiswa atau kawan-kawan kalian. Yang pasti sistemnya kita jalankan. Nah gitu. Jadi nanti di pertemuan kelima kan Bapak ada juga dikasih tahu di chat itu. Sampaikan kepada mahasiswanya bahwa untuk pertemuan memulai praktek, pertama siapkan kalender pendidikan Kementerian Agama.
karena kita mau belajar penyusunan kalender pendidikan sekolah. Kedua, siapkan buku fikih. Kelompoknya kan udah dibagi. Kelas ada 3 kelompok, 10, 11, 12. Cari buku fikih kelas 10, 11 dan kelas 12. Boleh pinjam. Jika memang nggak dapat sama sekali, ada Bapak kirim link untuk download buku digital. Download aja bukunya seperlunya. Kemudian Itu untuk tugas kelompok. ya, itu tugas kelompok, tapi harus punya masing-masing. Gitu. Dia tugas satu-satu. ya. Kan dalam satu kelompok itu ada 7 kan. Ya, punya satu-satu. Iya, individu. Tugasnya semuanya individu. Dia walaupun sifatnya kelompok, tapi pengerjaannya individu gitu. Jadi waktu praktek sebelumnya udah disiapkan kalender pendidikan. Kedua, buku. Kalau memang nggak bisa minjem, download bukunya. Ya kan? Yang ketiga, apa namanya yang ketiga tuh ya? Apa di WA tuh Bapak bilang? Yang ketiga, silabus. Cari silabus yang dimana untuk lampiran KMA 183 tahun 2019. Karena nanti kita mau buat pemetaan SKL, KIKD, kita mau belajar penyusunan silabus, kita banyak belajar yang lain-lain lah. Jadi disiapkan semuanya itu sebelum kita mau ke tahap. Kita nggak bisa belajar itu loncat-loncat. Kita harus belajar dulu ke menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu nanti itu belajar untuk RPP. Kan ada RPP di Inditex 1, RPP alokasi 1, 2 kali 35 menit gitu. 2, 4 kali 5 menit itu belajarnya dari alokasi waktu. Alokasi waktu itu belajar dari mana? Dari pendidikan. Jadi belajarnya itu harus bertahap-bertahap, nggak bisa dia lompat-lompat untuk praktek. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Kosma lagi. Mau saya sampaikan, Kosma dengarkan. Mengenai penugasan. Ya, tugas itu cuma 4. Selebihnya kan nggak dapat, ya kan? Jadi untuk ini dengarkan nih. Untuk mendapatkan nilai kuis, 1 kuis. Terus nilai tugas yaitu makalah. Hanya 4 orang tadi ya. Jadi selebihnya nanti Bapak kasih tahu apa tugasnya. Terus yang ketiga, ujian mid semester, ya kan? Jadi 3 ini aja. 3 ini yang Bapak kasih tahu. Bapak jadi 1 hanya buat makalah. Judulnya nanti Bapak siapkan. Terus menggunakan video tutorial yang Bapak kasih tahu dengan Ava tadi atau Mendeley. Gitu. Jadi masing-masing itu tugasnya sifatnya individu. Judulnya sama tapi ngerjakan sendiri-sendiri gitu. Ngerti ya? Saya nggak suka kerja kelompok. Nanti kok kita di sini baru ketahuan siapa yang mau ngerjakan sama yang enggak. Kalau nanti kendalanya nanti nggak ada laptop, tolong dibantu kayak mana caranya. Ya mau itu di warnet, mau di apa. Nah, ya gitu dia. Cari solusinya. Kawan-kawan yang nggak punya internet, laptop, ya kan? Dan saya juga nggak memaksa yang nggak punya laptop beli laptop. Tapi kan ada internet, apa kan, warnet, ya kan? Pakai durasi, kayak mana pandai-pandainya lah. Tapi untuk penugasan itu dari mulai kuis, meet, sama tugas yang tadi yang ada makalah. Buat makalah judulnya saya cuma 1 judul ditentukan. Itu semua buat lembarannya hanya 10 sampai 15. Semakin banyak lembaran semakin bagus dia nilainya. Kemudian ini tujuannya mau dibukukan. Nanti kita konsultasi secara tatap muka saja. Cuma nanti Bapak cuma bilang bentuk tugasnya ini. Buat makalah judulnya 1 untuk semua mahasiswa. Nanti Bapak share ke Kosma sama Sapura. Untuk lebih lanjutnya nanti keterangannya nanti Bapak jelaskan kayak mana. Tindak lanjutnya nanti tahapannya gitu. Tugas yang kalian kasihkan itu tahapannya mau kemana nanti Bapak kasih tahu tahapannya gimana. Itu nanti pertemuan kelima. Bukan pertemuan kelima nanti kalau misalnya
ada waktu nanti Bapak Bapak chat kita untuk bertemu. Karena hari tatap mukanya hari tatap mukanya hari apa aja? Nah, sebenarnya kelang-kelang Pak dari Kelang-kelang. kelang-kelang. Mungkin Bapak minggu depan udah tatap muka sama Bapak. Iya ya, tatap muka ya. Tapi kita daring ya kan, online ya. Si Kosma kan makalah pertama kan? Ya, saya Pak. Siap ya, nanti Bapak nanti tanya-tanya aja. Terus bagi pemakalah itu ngutip karangan buku saya, baik buku atau jurnal, dikutip di makalah ya. Ya, dicari lah nanti Bapak kirim judulnya apa-apa aja. Iya Pak. Sama PDF-nya ada di situ. Tinggal download di Google Scholar nanti. Ya, Pak. Di Google Scholar. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya kembalikan ke Mak Kosma dulu. Yang kurang paham. Ingat-ingat lagi. Jadi Pak, kita tetap bersama. Ya, kita tetap biar nanti yang masalah sama tugas sendiri-sendiri itu Pak, itu kan Pak, bisa kita diskusikan gitu. Coba diulangi lagi, putus-putus suaranya, Ketua Kosma. Begini Pak, kapan kita tatap muka, kan kita tahu bahwa di secara tatap muka, karena kalau dari HP gini kadang suaranya sendat-sendat Pak. Dan untuk beritahu hari ini alhamdulillah paham Pak, dari tugas kelompok individu nggak paham, sehingga UAS dan kuis Pak kan yang buat makalah individu. Nah, itu memang agak membingungkan Pak. Jadi kita membahas tetap nanti Pak. Ya, nanti lebih pastinya untuk penugasan yang Bapak sampaikan tadi, ini cuma kan nanti tolong sampaikan, jangan tunggu-tunggu ya kan. Jadi Kosma sekretaris sampaikan makalah yang nggak dapat makalah individu itu, dia judulnya saya ngasih satu untuk seluruh mahasiswa. Jadi satu judul itu udah untuk nilai kuis sama ujian mid. Selesaikan aja dulu tugasnya, waktunya tuh singkat, hanya 1 minggu. Jadi nanti setelah nanti saya share ke grup, tolong dikerjakan secepatnya, jangan nanti secara individu ya. Mungkin setelah nanti kita PC ini, saya akan share tugas individu untuk seluruh mahasiswa. Buat makalahnya seperti biasa, terdiri dari cover, terus langsung bab 1, bab 2, bab 3. Maaf ya, langsung saja dari cover, langsung saja masuk dari pembahasan aja, pendahuluan nggak usah lagi. Masuk pembahasan. Oh iya Pak. Bab 2, bab 3 udah. Sama daftar pustaka, itu aja yang cukup. Nanti semuanya itu judulnya sama, mengenai hasil. Body note Pak. Body note. Pakai style apa? Nanti videonya Bapak kirim. Kemudian itu ya. Kemudian walaupun judulnya sama, kalau bisa versinya versi sendiri-sendiri, jangan versi sama. Contoh, si Kosma kan nanti makalah individu, ya kan? Jadi Kosma tetap ngerjakan makalah individu itu, tetap ngerjakan judul yang untuk seluruh mahasiswa, karena Kosma mau nyari nilai kuis dan mid. Ngerti kan? Jadi yang makalah individu tetap dia ngerjakan makalah untuk dapatkan nilai mid dan kuis gitu. Dan mahasiswa yang nggak makalah individu, dia melengkapi kuis, mid dan tugas. Kan mudah kan? Cuma satu tugas, satu judul untuk semua. Cuma hanya saja nanti judul makalah yang satu tadi untuk semua ada tahap selanjutnya, tapi pembahasan itu maunya minggu depan lah. Hari apa kalian tuh chat Bapak biar jumpa, biar kita ngomongnya lebih enak lagi untuk tahap selanjutnya. Ada lagi nggak yang kurang paham? Coba tanya lagi. Udah paham Pak, alhamdulillah kalau saya. Oke. Sapura? Untuk apa nama Pak? Kalau untuk pemakalah pribadi itu makalah
habis itu video. Enggak, video kayaknya nggak Habis usah itu aja apa lah. lagi, Pak? Video nggak usah aja lah. Kan Nggak kita usah. nggak usah. Jadi yang makalah yang individu tuh buat aja PDF makalah makalah PDF. Kalau nggak bisa PDF di Word aja juga nggak apa-apa, ya kan. Terus buat PowerPoint-nya. Oh, PowerPoint ini kan dari makalah gitu. ya. Dah nanti waktu presentasi Mm-mm. biar waktu kita itu nggak ngabis paket terlalu lama, terlalu banyak. 2 hari sebelum tampil itu udah dibuat list pertanyaannya 3 orang penanya, 3. Dan Ya, Pak. Ya. kalau kita listkan lagi 3 orang yang mau ngasih pendapat dari pertanyaan yang ngasih pertanyaan gitu. Tanggapan gitulah ya, Nah, Pak. tanggapan. Kalau nggak ada kosong berarti cuma pertanyaan aja gitu. Habis itu tutup, selesai Oh, ya, Pak. gitu. Terus nanti yang nanti ngezoom dia dia yang harus japri ke bapak. Jadi bukan berarti bapak share aja ke grup itu absen bisa bapak tutup. Jadi kapan aja bapak mau buka gitu. Jadi nggak sembarangan. Artinya yang belajar kita tengok siapa yang benar-benar belajar sama yang enggak gitu. Kalau alasannya paket internet, bapak kasih solusi. Contoh misalnya Sapura boleh nanti PC-annya itu sama kawan yang nggak punya paket tadi minimal 2. Jadi satu HP itu bisa nampak wajah 3 orang gitu. Itu solusi gitu, solusi kan. Atau atau di akhir-akhir dari pertemuan di pertengahan dia masuk untuk menghemat paket. Yang pasti untuk pemakalah sama yang bertanya cepat masuk, jangan nunggu. Jadi pemakalah nanti mau jawab orangnya belum masuk, gimana mau jawab kan gitu. Terus Pak, untuk makalah pribadi juga, referensi itu dari buku Bapak yang kasih apa dari... Ya sama, setiap makalah individu untuk seluruh mahasiswa dan yang mengerjakan makalah individu, kutiplah buku bapak yang karya jurnal atau buku referensi, diambil. Suka hati mau ngambil 1 atau 2 terserah, sesuaikan. Kalau nggak sesuaikan, cari aja yang agak mendekati lah gitu. Satu minimal, mau lebih silakan. Selebihnya carilah referensi lain, jurnal, buku di tempat-tempat lain gitu. Mungkin ada lagi, paham? Udah paham, Pak? Oke, terima kasih. Kosmo udah paham ya? Iya. Ya. Ya. Mungkin itu saja ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.